Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Jalani dari UPPBJJ Bogor dengan NIM 0516096632. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas 3 dari administrasi jaringan, yang dimana untuk soalnya itu seperti yang kemarin. Jadi kita diminta untuk membuat beberapa video dari 3 soal di sini. Jadi di mana masing-masing video itu untuk satu soal seperti itu ya. Jadi karena satu soal itu harusnya satu video, jadi kemungkinan saya akan membuat satu video full aja. Nanti saya tinggal buat time skipnya ya untuk tugas 1. Time-nya dari menit keberapa ke menit keberapa, tugas 2 dari menit keberapa dan menit keberapa, dan seterusnya. Jadi untuk tugas 1 di sini yaitu video verifikasi konfigurasi rangka 5, 6, dan 7. Untuk tugas prakteknya di sini ya. Jadi kita diminta agar lebih memahami konsep dan mengetahui penerapan spanning free protokol dalam project ini ya. Jadi kita disuruh membuat tipologi seperti ini di PC 1 di atas, PC 2, PC 0 di bawah. Lalu untuk switchnya looping seperti ini, switch 1, switch 2, switch 0, dan switch 3. Jadi langsung aja kita buat ya. Masuk dulu ke aplikasinya di sini, lalu nanti kita buat untuk untuk kabelnya, kita nanti pakai kabel yang ini aja ya. Seperti itu. Jadi langsung aja kita buat seperti yang di tugas ini. Ya, kita sudah membuat ya untuk tugas berikut ya. Oke, kita sudah mengerjakan untuk 1 dan 2 ya. Untuk struktur tipologinya seperti ini sudah sama. Lalu kita diminta untuk memasang alamat IP pada masing-masing PC 0 dan PC 1. Jadi alamat IP address-nya sama ya, cuma beda di akhirnya aja. Untuk PC 0 IP-nya akhirnya 5, untuk PC 1 akhirnya itu kodenya 10.
Jadi langsung aja. Sudah selesai ya. Kita sudah membuat tipologi seperti di soal. Untuk soal nomor 1 ya. Karena untuk soal nomor 1 kita diminta untuk langkah-langkah 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita ke nomor 1. Kita secara default perangkat switch Cisco dapat terpasang protokol spanning tree sehingga otomatis tipologi loop pada pemutusan secara otomatis dengan memiliki salah satu port berstatus non blocking ya. Jadi dimana situasinya jika kita putus di sini nanti dia menyambung lewat sini ya, menyambung seperti itu. Kalau di sini kita lihat pemutusannya itu ada di switch 0 ke switch 3 itu. Jadi ketika kita putus di sini, dia akan menyambung di sini seperti itu. Oke, karena tadi sudah selesai, jadi secara otomatis looping ini akan terputus. Jadi kita ini terputus ya dari switch 0 ke switch 3 seperti itu. Lalu untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root break, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Lalu berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Oh, jadi kita disuruh melakukan perintah ini ya, sh spanning tree pada switch 1. Bandingkan nilai priority pada MAC address pada root ID dan bread ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch 1 non-root bread. Seperti itu ya. Jadi kita coba aja langsung di switch 1 ya. Switch 1 di sini. Untuk seperti ini kita coba. Nah, karena ini masih seperti ini, kita ketik dulu en atau enable. Jadi kita masuk dulu ke dalamnya. Lalu karena sudah ada logo seperti ini, tandanya sudah masuk, langsung kita masukkan perintahnya saja. Perintahnya yaitu sh spanning tree.
Ya, sudah masuk ya, seperti itu. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya untuk switch satunya. Untuk tampilan switch satunya di sini masih belum ada yang keblok ya. Di sini kita lihat contoh soalnya. Untuk contoh soalnya di sini untuk contoh soal switch satunya di sini kebloknya ada di switch 0 ya, tapi di sini kita ada yang berbeda, switch 0-nya tidak keblok. Jadi kita coba aja untuk masing-masing switch. Jadi kita coba lalu ke switch 3 seperti itu, karena di sini kita disuruh coba di switch 3. Ya, tampilannya seperti ini ya untuk switch 2. Jadi di sini untuk switch 2 terlihat di sini ada pemblokan ya. Pemblokan ada di switch 1. Seperti itu. Kita lanjutkan ke switch 3. Maaf, kita lanjut ke switch 2 maksudnya. Switch 3 sudah berhasil. Mungkin tugas satunya, tugas untuk soal nomor satunya sudah selesai ya. Jadi kita diminta untuk melakukan langkah 5, 6, dan 7 seperti itu. Jadi langkah 5, 6, 7 sudah selesai. Lalu ke soal nomor 2 kita diminta untuk verifikasi hasil konfigurasi langkah 9. Oke, lalu kita ke soal nomor 2, yaitu kita mengikuti langkah nomor 9. Jadi kita baca dulu untuk nomor 8-nya. Dalam kondisi normal, lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3, switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1, switch 2, switch 0. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jika switch 0 mau ke switch 1, langkahnya ialah biasanya ke switch 1, switch 3, dan switch 0. Seperti itu. Tapi karena di sini kita terputus ya dari switch 3 ke switch 0, jadi langkahnya itu switch 1, switch 3, switch 0, lalu ke PC 1 seperti itu ya.
Buktikan dengan menggunakan perintah ping -t. Jadi kalau untuk -t ini maksudnya itu terus menerus ya. Jadi kita pembuktian menggunakan perintah ping ya di sini ya. Dari PC 0 ke PC 1 seperti itu. Langsung aja. Oke, langsung aja kita coba dari PC 1. Oke. Ping. Oke. Lalu kita masukkan IP PC 1 ya. Nah, ini akan terus menerus ya, sudah masuk ya, seperti itu. Ini akan terus menerus, jadi dia berjalan langsung ya, dari PC 0 ke PC 1 lewat switch 1, switch 2, switch 0 langsung ke PC 1 seperti itu. Jadi untuk tugas 2 sudah selesai, kita hanya diminta untuk pengetesan konfigurasi seperti itu. Lalu untuk nomor 3, video verifikasi koneksi antara PC langkah 11 ya. Jadi kita baca dulu nomor 10-nya, putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3 ya. Jadi ini kita putuskan. Lalu lihat kembali perintah ping sebelumnya ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC 01 dan PC 1 juga terputus, tetapi secara otomatis spanning free protokol mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kita diminta memutuskan koneksi switch 1 di sini. Kalau saya mungkin nanti kita akan putuskan di sini di switch 2. Apakah dia akan menyambung ke sini seperti itu? Kita coba aja langsung. Oke, langsung aja. Jadi kita putus jalurnya. Kita coba untuk pemutusan jalurnya di sini. Jadi ketika kita putus jalur di sini, karena di sini pemutusan bloknya di sini, jadi kita putus di sini. Apakah dia akan masih tersambung ya di sini ya? Karena ini masih tersambung, langsung aja kita putus ini. Ya, ini sudah terhubung ya. Jadi kita tadi mau memutuskan ini di sini. Kita delete saja. Nah, setelah itu dia sudah otomatis tersambung ya, melewati jalur ini. Seperti itu. Tadi sempat terputus di sini, lalu sekarang sudah terhubung karena otomatis dia menjalankan koneksi untuk spanning tree di sini ya, seperti itu. Jadi mungkin tugas 3 kali ini sudah selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.